dimanapun berada yang sedang menyaksikan live kita pada malam hari ini, kembali lagi bersama saya Ernandra sebagai host, dan tentunya bersama teman-teman panitia yang sangat kece badai. Hai. Perkenalkan para teman-teman kita dari panitia festival lagu Nusantara untuk Indonesia Raya yang sangat kece badai tanpa batas. Yang pertama ada ketua panitia Bang Dive Jebua, ada Bang Boni Jebua sebagai koordinator festival, ada Kadita sebagai seksi pendaftaran, dan Bang Larisman Renderva sebagai koordinator Laila Nusantara. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja kita masuk dalam ruang diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama saya mau ke Bang Rivena Jebua. Monggo. Saya mau menanyakan nih Bang, Ya. apa yang menjadi alasan kegiatan ini diselenggarakan oleh Suara Owonias? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Erna. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dari Suara Owonias mau menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya sekelompok anak-anak muda yang terkumpul di Jakarta dan sekitarnya yang punya kegiatan di bidang seni dan kebudayaan. Sebenarnya yang menjadi dasar kami untuk melakukan ini sebenarnya sangat simpel dan sederhana. Kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan yang namanya Lailo. Lailo itu biasanya kami adakan di Jakarta untuk bertempat berkumpul orang Nias lalu menyanyikan lagu-lagu yang berbahasa Nias. Tujuannya sendiri itu supaya ya kami bisa terus mengingat bahasa nenek moyang kami di Nias dan bisa juga saling bersilaturahmi dan tidak tertutup kemungkinan juga yang muda-muda itu bisa dapat jodoh di Lailo itu. Banyak nih sebenarnya. Ayo yang jomblo merapat. Iya, yang belum merapat kalau kami mengadakan Lailo. Nah, kontaknya ada di bawah ya. tapi jangan diganggu yang duanya. Masuk. Kemudian kami terpikirkan bagaimana supaya besar Lailo ini. Lalu kami berpikir bagaimana kalau mengadakan Lailo Nusantara yang notabene kita ini banyak sukunya, banyak bahasanya, dan tentunya juga lagu-lagunya. Nah, kami berpikir bagi kita memberikan kesempatan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin belum ada tempat untuk mereka berekspresi untuk menyanyikan lagu-lagu daerah Nusantara. Nah, cuma tantangannya di sini adalah festival ini dilakukan secara medley, tapi dengan lagu daerah yang berbeda-beda. Misalnya, yang daerah Nias menyanyikan satu lagu daerah Nias, kemudian dia mengambil dari Manado satu, kemudian diambil dari Jawa satu. Jadi itulah ketiga lagu itulah yang dimedleykan atau sering dibilang non-stop lah. Mungkin secara teknisnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman panitia yang di bidang seksinya untuk itu. Jadi sangat sederhana, terbuka bagi siapapun, bagi umum, dan saya mengajak semua teman-teman yang di luar sana, ayo bergabung bersama kami. Ini adalah kegiatan kita, ini adalah untuk kreativitas anak-anak muda. Ini wadah untuk anak-anak muda untuk berkreativitas di bidang seni untuk bermain musik. Saya kira itu yang bisa dasar dari kami. Oke, tepuk tangan untuk Bang Rifle atas jawabannya. Nah, Bang Rifle saya mau menanyakan lagi satu aja. Jangan banyak-banyak lah. Iya, pastinya. Satu aja. Ini kan festival Nusantara. Ini pasti terbuka untuk umum ya? Iya, Tidak hanya tertuju pada kelompok orang Nias atau tidak. Dan saya mau menanyakan, ini ada batas umur ya untuk mengikuti festival ini? Nah, inilah menariknya sebenarnya festival ini sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Mau dia udah
kaki-kaki pun boleh. Ya, yang penting dia punya niat gitu loh. Ya, kita ada dua kategori ya, Bang. Oh, tentu ada memang tekniknya, ada dua kelompok, ada yang kelompok A itu SMP atau SMA. Pelajar. Bagi pelajar itu pun kalau dia mengatasnamakan sekolah, ya. Tapi kemudian ada untuk umum. Umum ini dia mau hanya umurnya 5 tahun juga boleh ikut. Yang penting bisa memenuhi kelompoknya yang minimal 6 orang atau sampai 10 orang itu. Itu sangat terbuka untuk umum. Oke Bang River, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya dengan abang kami yang sangat ganteng. Bang ganteng. Mas Boni ini selaku sebagai koordinator festival untuk bisa menjelaskan kepada kita semua gambaran umum mengenai festival ini. Ya, terima kasih Kak Nena ya. Ya. Saya sebagai koordinator di Festival Nusantara ini di bawah koordinator ketua Laila Nusantara dalam petunjuk pelaksana teknis festival ini pertama tanggal 5 September sampai 12 September itu tanggal pendaftarannya. Nah, dalam kegiatan ini juga kan Nena ya, kita ada nama kegiatannya itu Festival Lagu Nusantara untuk Indonesia Raya. Jadi sama yang sudah dijelaskan oleh abang saya di samping saya tadi, Bang River Zenua, bahwa lagu festival ini adalah lagu festival Nusantara untuk Indonesia Raya, bukan hanya di daerahnya saja, tapi di daerah seluruh Indonesia. Karena di daerah kita ini ada berbagai lagu daerah, ada lagu dari Maluku, dari Ambon, dari Batak. Iya, dinyanyikan dengan medley ya. Betul. Nah, dan kegiatan ini juga karena kita ada tema kegiatan yaitu merayakan kemajuan muka, menumbuhkan persatuan, menguatkan Nusantara. Nah, dalam tema kegiatan ini kita bentuk kegiatan yaitu menampilkan setiap kelompok yang menyanyikan 3 lagu dalam bentuk medley. Contohnya misalnya ya lagu dari Batak, disambung dengan lagu dari Ambon, terus disambung dengan lagu dari Betawi. Nah, dari 3 lagu daerah ini dinyanyikan secara medley dengan personil 6 orang sampai 10 orang. Nah, dalam sasaran peserta seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita punya sasarannya itu dari kategori siswa atau pelajar setingkat SMP dan SMA, dan juga kategori kelompok mahasiswa dan umum. Mungkin itu secara gambaran kecilnya Kak. Tapi mungkin ada tambahan mengenai saya lebih tertarik pada temanya tadi itu menguatkan Nusantara. Tentu dengan kita belajar bahasa daerah lain, menambah ilmu pengetahuan kita, dan tentu juga menambah silaturahmi kita kepada teman-teman kita yang berbeda bahasa atau tempat dengan kita. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat menguatkan tema ini, sangat-sangat bagus untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini dia tidak tahu itu apa ya bahasa Manado, lagu bahasa Manado misalnya. Dengan ada kegiatan ini, ya dia bisa tahu bahasa Manado seperti apa kira-kira. Oke Bang Boni, teman-teman mari kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman panitia kita. Mereka sangat luar biasa loh, bisa mengadakan festival yang sangat sebesar ini. Oke, selanjutnya saya langsung ke cewek cantik ini yang di sebelah saya. Ada Diktan Daha selaku seksi pendaftaran untuk bisa menjelaskan apa saja yang mereka persiapkan untuk mengikuti festival ini. Tentunya teman-teman, kita mengadakan festival ini gratis ya, tidak mengenai gratis, tidak mengenai biaya apapun. Bahkan teman-teman mendapat uang hadiah ya, mendapat hadiahnya berupa uang tunai, kemudian dapat piala juga seperti itu. Lalu yang dipersiapkan sih sebenarnya teman-teman hanya membentuk 6 orang dalam satu grup, 6 sampai 10 orang ya. Lalu seperti yang dikatakan Bang Boni tadi, merekam 3
3 lagu daerah berturut-turut medley, bisa dari Maluku, Jawa atau Batak seperti itu. Kemudian kalau nanti teman-teman udah rekam videonya bisa dikirim ke kita. Daftar juga bisa lewat link yang sudah kita nanti ada simpan linknya. Kemudian lewat WhatsApp juga bisa seperti itu. Ya. Oke Kak Dita, mungkin ada tambahan dari Bang Warmen selaku juga bagian pendaftaran untuk menambahkan dari yang disampaikan oleh Kak Dita. Oke, terima kasih Kak Erna. Bagi para saudara-saudari atau teman-teman yang ada di luar sana yang ingin mendaftar di Festival Lagu Nusantara untuk Indonesia Raya, jangan lupa yang pertama itu harus mendaftar dulu. Kalau mendaftar bagaimana bisa ikut? Nggak mungkin kan? Harus mendaftar dulu. Nah, daftarnya itu di link, bisa di Google Form. Nanti tertera di bawah sini atau bisa dilihat di flyer kita, sudah kita bagikan beberapa minggu yang lalu. Dan juga bisa mendaftar melalui WhatsApp. Bisa WhatsApp ya. Nanti kalau seandainya saudara-saudari sudah kontak langsung ke panitia, nanti kita bisa bagikan apa saja listnya, nama, grup dan sebagainya. Habis itu untuk peserta diwajibkan menentukan keurutan lagu, judul lagu, pencipta lagu, nada dasar lagu, dan lagu dari mana itu lagu itu dari daerah mana diciptakan. Habis itu peserta juga diwajibkan untuk membuat sinopsis. Sinopsis itu adalah menceritakan isi dari lagu itu, minimal 1 paragraf ya, jangan terlalu banyak dong. Tapi kalau memang rajin-rajin bikin 1 buku, Kita orangnya nggak menyusahkan. kalau juga mau bikin 1 cerita, satu paper itu bisa aja kalau mau. Oke, selanjutnya peserta wajib membuat grup. Ini harus ada grup dong. Kalau nggak ada grup nggak mungkin. Ditambah lagi foto grup. Kalau foto grup ini adalah di situ tertera semua pesertanya. Ada dari 6 orang sampai 8 orang. Ada juga penanggung jawabnya dan sebagainya kan. Jadi biar kita tahu mana yang ganteng-ganteng, mana yang cantik-cantik. Ambil yang kalian bagus itu. Paling bagus. Jangan nanti ada fotonya bukan penyanyi itu loh. Ada diwajibkan foto yang ada di dalam situ adalah foto yang terlibat. Jangan foto yang nggak terlibat. Ntar itu namanya penipuan kan nggak enak ya. Bisa aja nanti di blacklist. Oke, selanjutnya peserta disarankan membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Ini maksudnya adalah minta izin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tentang hak cipta lagu. Jadi maksudnya adalah supaya lagu ini tidak kena hak cipta ya. Kadang-kadang pencipta lagu itu dia mengklaim bahwa ini haknya, ini ciptaannya dia, ini lagunya dia. Di saat kita mengekspos begitu aja, di saat nanti bapak ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah mau ngirim ke kita lagunya, dan kita kan berhak, itu haknya kita ya, kita memiliki lagu itu, dan kita ekspos ke YouTube YouTube Voice Nias. Otomatis kalau ada yang mengklaim hak cipta, maka itu nanti bisa kena copyright dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk meminimalisir itu, maka kita menyarankan kepada bapak ibu saudara-saudari yang mau ikut di Festival Lagu Nusantara untuk Indonesia Raya ini melakukan pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Ini disarankan saja ya. Tidak wajib ya. Tidak diwajibkan. Jangan nanti jadi beban ke teman-teman gitu. Jadi ini sebenarnya simple banget sih syaratnya. Jadi teman-teman ayo daftar. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, kontak ini doyan Cece ini. Namanya Erna. Ini Erna ini Rita. Mereka siap 24 jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi tambahan. Mohon maaf ini banyak ngomong ini. Supaya pertanyaan ya. jawaban. Saya mau menjelaskan beberapa hal lagi nih. Mungkin 1 aja atau 2. Nanti takutnya saudara-saudari kita yang ada di rumah kan bosan yang mendengar. Enggak, kalau cowok cakep yang ngomong. Oh iya gitu. Makasih. Nah, ada lagi. Untuk pengambilan videonya itu penting ini. Penting. Dilakukan long take. Maksudnya itu di video dari arah depan. Dan pastikan Anda membuat video itu di dalam ruangan.
Karena sekarang ini dalam situasi corona, kita wajib berada di dalam ruangan, di dalam rumah. Maksudnya kita jangan berkeliaran. Justru itu di festival ini kita wajib merekam video ini di dalam ruangan dengan satu kamera tampak depan, di depan standby, dan satu di arah yang lainnya supaya kita bisa melihat bagaimana tekniknya, maksudnya bagaimana mereka ini bisa tampil dari arah depan dan yang lainnya. Yang lainnya ini adalah sebagai nanti pembanding kepada para dewan juri dan sebagainya. Nah, jangan sampai ada yang namanya itu editan. Akan editan sangat bagus itu. Ini salah diedit lagi, salah diedit lagi. Kita mau yang palsu ya. Iya palsu, Yang kita nggak mau asli aja. original. Oke Bang Warmen, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga. Kalau ada juga teman-teman yang mau bertanya, silahkan diisi ya kolom komentar kita yang di Facebook, baik pun yang ada di IG. Oke, teman kita ada yang mau bertanya di. Oke. Katanya alat musiknya tradisional ini bisa memakai alat musik tradisional daerah lain atau harus daerah tradisional dia sendiri? Maksudnya di daerah dia sendiri. Itu yang dia bertanyakan. Kalau itu mah itu bebas, yang penting tidak disambungkan dengan listrik. Oh, Ya. oke. Misalnya mencolok. Misalnya nih, saya kan orang Nias dan saya mau nyanyikan lagu Manado, lalu saya pakai alat musik Jawa atau Papua, itu bisa. Oh, bisa, Justru ya? itu memperkaya pengetahuan kita tentang Nusantara ini. Betul. Oke. Nah, satu lagi nih Bang Rifek, Ya. saya mau tanya untuk para penyanyinya nanti nih, mungkin karena non elektrik ya, Ya. berarti mereka nggak boleh pakai pengeras suara dong ya? Iya, mic nggak bisa ya? Yang penting semua di festival ini tidak disambungkan di listrik. Oh, Mic pun nggak disambung, Oke. nggak dipakai. Ya. Iya. Kita benar-benar original Indonesia, original Nusantara. Oke teman-teman, itu diingat ya, Ya, non jadi- elektrik. Jadi harus daftar nih, harus Iya, daftar betul. segera. Dan satu lagi nih yang dikatakan Bang Warmen tadi itu mengenai surat dari Dinas Pendidikan itu hanya disarankan. Disarankan ya, bukan ya. wajib tapi disarankan. Ya. Oke baik, terima kasih Bang Warmen dan Kak Dikta, teman-teman panitia. Saya lanjut lagi nih. Saya mau bertanya soal jadwal festival. Mungkin juga teman-teman bertanya kapan nih jadwalnya? Apa udah berlangsung atau bagaimana? Masih ditunda atau udah ada perpanjangan waktu? Silakan. Mungkin dari teman-teman panitia salah satu bisa menjawab. Ya, kalau untuk deadline-nya ya, tentu untuk pendaftaran kita akan tutup tanggal 31 Oktober. Betul, 31 bulan Oktober. depan ya, masih Ah. bulan depan. Itu masih panjang dan teman-teman harus daftar. Sebelum tanggal 31 Oktober harus sudah daftar. Tapi jangan tunggu tanggal 31 Iya, betul. Betul. Ya, Kalau kemudian sudah bisa sekarang, di sekarang. iya, karena kalaupun udah daftar nggak harus langsung kirim videonya, Iya, enggak. betul. Jadi teman-teman bisa menyusul kirim videonya, itu kita kasih deadline-nya sampai tanggal 7 7 November. November. Iya. Oke, ada tambahan lagi, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain Kalau mengenai jadwalnya. mungkin untuk menambahkan aja, mengenai jadwal ini itu tadi pendaftaran dan pengiriman video. Iya. Ya. Nah, ada lagi tambahannya adalah kita juga sebenarnya mengadakan workshop nanti di bulan November. Iya betul. Cuma kita masih apa namanya belum memastikan kapan tanggalnya karena tentu kita akan bekerja sama dengan para juri. Nah, ini sangat bagus sebenarnya kalau mau apa namanya teman-teman nanti para peserta ikut di workshop ini karena diberikan feedback dan diberikan juga kesempatan kepada teman-teman untuk memperbaiki videonya. Iya, betul. Berdasarkan apa namanya feedback yang diberikan oleh juri. Nah, bisa diberikan kesempatan itu selama 2 minggu. Lah, kemudian dikirim lagi, kemudian akan dinilai juri dan itu tidak berubah lagi. Nah, pengumumannya itu tanggal 12 Desember 2020. Betul. Itu finalnya, itu ini pengumumannya. Oke Bang Rifek, terima kasih untuk penjelasannya lebih detail. Maka saya lanjut lagi. Oke. Ini yang sangat menarik, yang sangat kita tunggu-tunggu,
yaitu dewan jurinya. Pasti juga teman-teman calon peserta menanyakan siapa nih yang jadi dewan jurinya pada lomba ini tersebut. Mungkin dari Bang Boni, Kak Dikta bisa menjawab siapa aja sih dewan juri kita di festival Mungkin ini. Dikta lah, Dikta. Ya, tentunya kita ada 5 juri ya, ada 5 juri. Itu ada 3 juri laki-laki, kemudian ada 2 juri perempuan. Kalau untuk juri laki-lakinya ada Mas Bensleo. Kenal nggak itu? Pasti kenal dong. Coba nanti di search dulu siapa Mas Bensleo itu. Iya. Kemudian ada Mas Embi dan Mas Gilang Ramadan. Ya. Itu ada 3 orang. Kemudian kalau untuk juri perempuannya itu ada Kak Tri Utami ya, Ya. Kak Tri Utami. Kemudian ada Kak Dermawati Lase. Ya. Itu Berarti orangnya. 5 orang ya? Ya, 5 orang. Ada 5 orang jurinya. Juri-juri ini Ya, semua wow. top. Iya, luar Ya, biasa. Jadi Luar biasa. teman-teman kalau mau ketemu juri-juri ini, kalau mau di Ikut. Di workshop. di workshop oleh diberikan materi atau mau Ikut. dinilai oleh para juri ini, silakan daftar sekarang. Ya, mungkin juga menambah ilmu pengetahuan Betul. ketika diadakan workshop dengan para juri tersebut. Apalagi di para juri ini sangat hebat-hebat, luar biasa. Udah kelas Sangat nasional. banyak pengalaman. Betul. Ya. Ya, oke. Baik, saya akan lanjutkan. Kita juga sudah mendengarkan tadi bagian yang juri. Sekarang saya mau ke Mas Boni. Oh, Mas Bo. Mas Boni. Ini juga paling ditunggu-tunggu oleh para peserta. Paling bertanya-tanya nih, apa sih yang menjadi hadiahnya? Kenapa kami harus mesti ikut di festival Saya ini? kira nomor HP si Boni yang Nah, ditunggu. ya dong. Ya dong. Oh iya, untuk festival ini memang sangat istimewa ya, terutama untuk hadiahnya. Kita panitia menyediakan untuk hadiah itu puluhan juta ya, Asik. Wow. puluhan Ya. juta. Untuk teman-teman itu sebagai hadiah utama puluhan juta. Nah, tentu kita dari panitia juga menyediakan trofi untuk juaranya, trofi, terus sertifikat juga kita sediakan dari panitia. Mungkin tambahan, sertifikat itu ke seluruh peserta. Peserta. Ya, seluruh ya, Ke bukan hanya seluruh pemenangnya peserta. ya. Kalau trofinya tentu untuk para pemenang Oh. saja. Nah, para pemenang ini tentu kan ada 2 kategori. Kemudian ada kategori juara favorit. Nah, ini juga menarik juga, juara favorit ini berdasarkan jam tayang dan subscriber di YouTube nanti. Kan Oh, karena iya, kita betul. akan tampilkan di situ. Pasti ada juga ininya dana pembinaannya. Kalau untuk juara 1, juara 2 ada juga dana pembinaannya. Dan satu hal, ada lagi nominasi aransemen terbaik, Baik. penampil terbaik, dan kostum terbaik. Wow. Apalagi kalau Siapkan ya kostumnya, kostum-kostumnya. apalagi kalau kostumnya Unik, unik. unik, Ya, betul berbagai banget. Nusantara ya. 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 Itu wajib itu kostumnya yang keren-keren dan cakep-cakep. Iya. Kalau bisa lah Nusantaranya lebih ditampilkan. Oh, Ya, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang nih. Dan Daftar. jangan lupa juga ada juga juara umumnya ini. Ya, Keseluruhan. Ya, Suara umum. Dari keseluruhan. Oke. Ada lagi teman nih. Oke, Bang. Kalau kita ikut festival, Hmm. sebenarnya bukan soal juaranya, Hmm. bukan soal duitnya berapa, Oke. tetapi namanya itu loh. Kalau kita dapat trofi dari Festival Lagu Nusantara Indonesia Raya. Iya. Siapa jurinya? Bensleo. Wah, Mas Bensleo. Luar biasa loh itu. Namanya itu kita nggak bisa beli loh. Apalagi kalau Kita nggak bisa beli. trofinya itu ada tulisan juara 1. Juara satu. nggak hanya itu, teman-teman juga yang daftar punya teman banyak. Kenapa? Karena kita akan buat satu grup nanti Ya, betul banget. untuk teman-teman. Jadi itu bisa nambah teman, Pak. Betul, benar teman-teman. Iya, nambah teman. Kemudian kalau untuk sertifikatnya ada yang nanya kan? Ada yang nanya-nanya. Sertifikatnya legal nggak? Bisa dipakai. Ya, maksudnya bisa dipakai untuk contohnya mau mendaftar ke kampus atau mau untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, kalau dari kita sih, kita kan lembaganya berbadan hukum ya. Berbadan
Jadi kita mengeluarkan sertifikat itu tentunya legal ya. Legal, oh, iya. Legal. Itu bagus banget itu, benar. Ya. Ya, betul. Jadi teman-teman kesempatan nih, apalagi para teman-teman yang lagi pelajar, ini kesempatan dapat sertifikat untuk Artinya ini bukan festival kece-kece. Nusantara loh, seluruh Indonesia. Apalagi yang Anda tunggu? Ya, oke teman-teman dari panitia, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini, malam hari ini. Ada satu lagi tambahan dari saya. Apa tuh? Materi penilaian. Oke. Materi penilaian. Oh, hampir Teman-teman lupa. mau tahu nggak itu materi penilaian? Ini jagonya ini Mas. Hampir lupa. Mas Bon ini jagonya yang memberikan itu. Oh. Materi penilaian. Nah, harus buka contekan nih. Ini jangan lupa ini penting kepada teman-teman. Nah, kalau untuk materi penilaiannya itu kriterianya sih kita penampilan dan penyajian lagu secara utuh ya, itu yang pertama. Kemudian kreativitas dan aransemen itu dinilai teman-teman. Jadi ketiga dinamika dan harmonisasi. Lalu yang keempat teknik vokal dan interpretasi. Nanti semua ini akan kami bagikan kepada para peserta yang mendaftar. Iya, bagi yang sudah mendaftar. Semua akan mendapatkan itu. Nanti dapat panduannya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada yang masih kurang? Selagi masih ada waktu. Tambahannya, kapan Anda mendaftar? Ya, tambahan dari saya itu, ayo daftar. Ada lagi. Ya. Teman-teman yang masih 1, 2, 3 orang yang baru berkumpul, Ya. jangan patah semangat. Cari teman-teman Anda, kerabat Anda, atau keluarga Anda pun yang mau ikut nyanyi. Satu keluarga pun bisa ikut. Bisa dong. Karena kemarin ada yang nanya sama saya cuma baru 1 orang loh. Gimana saya bisa mendaftar? Saya pengen nyari teman dan sebagainya. Apakah masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan dong. Masih. Sampai 31 Oktober. Ya, Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang di luar sana yang masih 2 orang atau 3 orang yang mau ikut sebenarnya, tapi masih belum ada teman-teman lain. Silakan, ayo semangat. Semangat cari teman-teman Anda, kumpulkanlah. Mari kita ikut berkontribusi di festival ini, karena ini salah satu adalah suatu kebanggaan atau satu hal yang mau kita bawakan ke Nusantara kita, ke Indonesia kita. Ini loh festival lagu Nusantara untuk Indonesia, bukan cuma untuk diri kita sendiri, Ya, tapi betul. untuk semuanya gitu, untuk Indonesia. Jangan lupa siapkan Daftar segera. siapkan teman-teman Anda, siapkan lagu Anda, siapkan semua yang Anda perlukan untuk ikut festival ini. Kayak tebal aja. Ini terutama untuk teman-teman kampus yang bawahnya. Teman-teman kampus. Biasanya teman-teman kampus itu banyak teman berbagai daerah. Ada dari Batak, contohnya saya. Ada dari Batak, ada dari Ambon, ada dari Sulawesi. Nah, kalau misalnya udah modal itu. Udah modal, Udah benar. 3 lagu kan. Benar. Tinggal nama cari pemain musiknya siapa. Ya. Boleh. Iya, betul. Beli aja. Belum lagi kalau Anda sudah mendaftar, Anda bisa bagikan ke teman-teman kampus. Ke kampus yang 1, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan banyaknya peserta itu sangat bagus banget. Peluang untuk juara. Ada suaranya. Nah, siapa tahu dari pemirsa dia yang mau nanya. Ya, Ada pertanyaan mungkin? ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya Menyusul, ya. mantau dari teman-teman udah dilewatkan aja tadi, udah ada yang bertanya juga. Saya juga udah menanyakan tadi sama teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih untuk pada malam hari ini kesempatannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ada di rumah yang sedang live, silakan mengikuti festival ini terbuka untuk umum, tanpa Gratis. terkecuali gratis. Ya, Ini temanya sangat luar biasa loh. Bayangin orang abang-abang kakak kita panitia ini berani untuk mengadakan lomba festival sebesar ini. Wah. Untuk itu jangan lupa. Bisa. Sangat luar biasa. Banyak juga kita banyak belajar bagaimana itu harus tampil di depan, dan itu kesempatan terbaik bagi teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi daftarkan diri Anda mulai dari sekarang sampai 31 Oktober 2020. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima Semoga kasih, acaranya terima kasih. sukses selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.